Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan buat APK kita, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Horas, perwakilan Kemendagri kita. Ya. Spesial juga tepuk tangan buat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 3 orang ini luar biasa ya. Ini provinsi lain harus ngiri ini. Ini Sulsel 3 datang ini ya. Keren Sulsel. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Mesa yang selalu bantuin kita. Luar biasa ya. Saya berapa kali ditelepon aja gitu. Pokoknya JPNN terus jalanin ya. Dan yang utama tepuk tangan buat pejuang honorer di depan kita nih ya. Jadi tahun 2020 saya itu Komisi 2. Dikontak sama Bunda Nur. Nggak kenal juga siapa Bunda Nur waktu itu. Bikin acara Zoom tentang honorer. Kan honorernya tuh ada banyak, ada guru, ada macam-macam. Ya saya ikut. Pada RDP berikutnya hadir lagi, ketemu. Terus ketemu lagi. Dan kalau setiap ketemu tuh bawa banyak sekali usulan bagus. Saya bilang, Nur kalau gini kamu aja bantuin saya. Akhirnya Nur, kalau ada masalah honorer saya kirim sama Nur gitu lah. Saya bilang tenaga ahli saya. Padahal nggak ada SK-nya gitu loh. Jadi ini menunjukkan apa yang dikatakan manjada wajada. If there is a way, kembali. If there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, pasti ada jalan. Hari ini lembaran yang agak tebal karena teman-teman mayoritas sudah P3K. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Tapi udah selesai belum? Belum. Masih banyak lembaran lain yang harus kita isi. Dan saya apresiasi karena teman-teman membuat APK. Tepuk tangan buat APK kita ya. Karena rumusnya kayak sapu lidi. Ya, kalau lidinya satu cuma dari Jawa Timur, walaupun semangat kayak apa dengan kumis kerennya gitu kan. Tapi kalau cuma satu, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, Sulawesi Tenggara, ya walaupun udah 60-an, tetap semangat. Tapi kalau cuma satu, nggak bisa. Kita cuma bisa kalau bersatu, kita teguh. Bercerai, kita runtuh. APK menyatukan P3K. Tepuk tangan buat APK kita ya. Tapi ini titip nih pesan saya buat Bunda Nur dan teman-teman. Kalau sekarang kan masih banyak masalah nih. Bisa nggak kita nyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor? Nggak bisa. Makanya saya bilang sama Nur, nggak boleh orang-orang yang mau kita bantu dimintai uang. Ya. Beberapa ada yang ke saya, Pak, P3K Pak, 1 kepala 20 juta, Bapak bantuin. Barangan saya bilang. Itu uangnya, uang bukan cuma uang haram. Itu uang teman-teman punya hak. Dipungli lagi, diambil lagi, dosanya itu berlipat-lipat. Ya, makanya titip saya buat APK, buat semua nih yang berjuang di APK, jangan mengutip uang. Jangan kutip uang untuk perjuangan. Tapi kayak rapat kayak gini, kita perlu snack. Perlu nggak? Perlu. Yang penting transparan dan akuntabel. Misalnya nih bikin acara ini. Ini acara ini nih,
Tepuk tangan dulu buat Bang Zaki tuh. Jak, sini Jak. Nah ini anak satu nih. Kumisan juga itu. Jadi Nur tuh paling ngerepotin Jaki dah gitu loh. Kadang-kadang saya nggak tanda tangan, Jaki yang tanda tangan gitu loh. Ya, ya. Yang penting cepat buat saya gitu loh. Ya, maksud saya begini. Acara ini karena satu hari Minggu, kedua saya bukan pimpinan komisi 2, jadinya nggak bisa pakai tanda tangan komisi. Saat ini saya lagi dapat amanah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP. Tepuk tangan buat teman BKSAP ada di sini nih ya. Yang jadi peminjaman ini tuh nggak ada urusan sama honorer. Ini saya sebagai ketua BKSAP, karena punya kekuatan tanda tangan aja gitu kan. Tapi tetap urusannya tetap urusan DPR. Karena urusan kamu itu urusan DPR. Nah, yang didapat cuma tempatnya doang. Nur tanya, Pak, ini nggak ada snacknya Pak. Kalau hari biasa, saya masih mungkin geser-geser. Kalau hari libur, itu tidak ditanggung, gitulah. Nah nanti kalau bikin acara hari biasa ya, itulah. Nah jadi kalau hari ini ada yang dimintai mungkin untuk snack, untuk lain-lain kan ini ada teman-teman cleaning service, kemudian Pamdal yang harusnya libur jadi masuk, asal transparan justru bagus. Karena organisasi tidak ada iuran anggota berbahaya. Kalau tidak ada iuran anggota, nanti akan datang uang-uang gelap ke organisasi tersebut. Dan organisasi tersebut akan jadi organisasi underbow yang tidak bebas. Saya nggak pernah nyuruh teman-teman ikut saya, nggak ada. Bahkan dalam banyak kesempatan, saya selalu bilang, urusan honorer bukan diperjuangkan oleh satu partai, apalagi satu orang. Tidak, semua partai memperjuangkan. Tapi kebetulan yang lain mungkin kalau di WA tidak jawab, itulah. Kalau diminta tidak ketemu, tidak datang, saya WA jawab, minta ketemu, gitu loh. Akhirnya kayak gini. Nah, tapi saya tidak ingin menguasai APK. APK harus jadi organisasi yang mandiri. Tugas utama APK membela kepentingan anggota APK. Itu paling utama. Kalau saya, anggota APK harus tumbuh berkembang. Sekarang ini kan udah jadi P3K sebagian besar. Nanti bagi yang R2, R3, TMS, Nur, saya tetap minta bantuan. Pokoknya yang macam-macam kasih ke Nur. Kami terus coba, karena rumusnya, nih, kesepakatan kita di Komisi 2, seluruh honorer, apalagi kalau K2 ya, honorer terdaftar dalam database BKN, itu harus diangkat jadi ASN. Ada TMS, ada R2, R3, R4, itu tugas kita. Makanya sampaikan ke Nur, nanti kita akan terus bantuin advokasi. Dan teman-teman, nanti sesekali APK ini juga bikin surat, bikin kegiatan untuk mereka yang belum beruntung. Angkat tangan yang K2. Woi, tepuk tangan buat K2. Saya bilang tepuk tangan apa? Karena kamu tuh orang paling sabar. Kamu tuh K1 yang tidak beruntung. Harusnya 2014, 2015 tuh kamu udah jadi ASN. Karena teman kamu ASN PNS waktu itu. Tapi kamu sabar mengabdi, sabar bekerja. Ya, makan hati sabar udah. Udah yang jelek-jeleknya dalam sendiri dulu. Pokoknya kita sekarang yang bagus-bagus dulu. Kita mau perjuangkan. Nah, karena kamu sekarang sudah P3K, kan masih ada teman yang belum P3K. Nah, itu tetap dibantu. Dan rumusnya begini. Siapa membantu orang, sebetulnya sedang membantu diri sendiri. Karena kalau kita ringan menolong orang, Allah akan memudahkan orang lain menolong kita. Jangan egois. Enggak, itu bukan urusan kita.
Kita udah P3K, dia belum P3K, nggak boleh gitu. Ya, saya sama Nur tuh kasus apa aja masukin Nur. Kadang-kadang misal gini, ada urusan dengan Kemenkes, saya Komisi 2. Kalau Kemendagri, ini barusan di samping Pak Horas, saya udah laporin Pak Horas ke Pak Tito, bagus. Gitu. Ke Menteri saya langsung WA, Pak Menteri, wah menterinya keren, bagus. Jadi kalau urusan kementerian di Komisi 2, saya bisa. Tapi kalau Kemenkes, Komisi 9. Kemenak, Komisi 8. Kemendik, Dasmen, Komisi 10. Nah, saya paling bikinin surat. Tetap, saya minta Nur, bilang ke Zaki, bikin surat. Ada kop DPR-nya, ada tanda tangan sayanya. Kirim ke menteri-menteri bersangkutan. Ya, karena saya tidak punya kuasa untuk ngontak. Karena bukan mitra saya, tapi tetap saya akan tetap berkomitmen membantu, bukan cuma APK. Nah, nanti minta maaf, ada juga asosiasi atau organisasi P3K yang lain. Jangan merasa tersaingi. Biarkan. Semua tumbuh berkembang asal semuanya rukun guyup bareng-bareng. Ya. Ada satu buku bagus. 7 Habits of the Most Highly Effective People. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Yang karang Stephen Covey. Stephen Covey itu mengkategorikan manusia jadi 3. 1, dependent person. Orang yang bergantung. Yang tangannya di bawah. Kerjanya cuma minta. Yang kedua, independent person. Orang merdeka. Yang kerjanya nyuruh. Mandiri, merdeka. Kita nggak perlu 2 orang. 2 jenis ini. Kita perlu orang ketiga. Orang yang ketiga itu interdependent person. Orang merdeka yang mau kerjasama. Jadi orang-orang bagus tapi mau rendah hati kerjasama. Nah, nanti ada asosiasi lain, organisasi, jangan marah. Biarkan. Kalau buat saya ada yang lain malah bagus, Nur. Kita kerjain yang sini aja, yang lain kerjain yang lain, bagi tugas. Jangan merasa tersaingi. Nah, nanti kalau semuanya, kayak misalnya gini. Bunga mawar bagus tidak? Bunga melati bagus nggak? Bunga sakura bagus nggak? Iya. Semua bunga bagus nggak? Bagus. Harus sama nggak? Nggak harus. Jadi kalau ada yang kegiatan P3K yang lain, silakan. Nanti kita tinggal kerjasama atau bagi tugas. Kamu fokus di kesejahteraan, yang lain fokus tentang peningkatan kapasitas. Kan mau jadi PNS. Angkat tangan yang mau jadi PNS. Nggak ada yang foto sayang nih, ada. Om Bayu mana sih Om Bayu nih? Nginep aja nih, Om Bayu ngilang aja dari sini fotonya soalnya. Oke. Bisa nggak jadi PNS kalau kerja P3K tidak istimewa? Nggak bisa. Kamu tuh akan jadi PNS kalau kerja P3K. Wow, bagusan P3K sama PNS yang lama. Gitu. Kita angkat aja P3K jadi PNS. Bisa nggak? Bisa. Layak nggak? Layak. Karena kamu punya kapasitas. Ya. Ya. Karena gini. Kalau kita tidak punya kapasitas, kayak naik sepeda gitu. Nggak bisa naik sepeda. 1 goes, 2 goes jalan. Berikutnya pasti jatuh. Tapi kalau punya kapasitas, dimanapun kamu ditempatkan, kamu akan maju. Nanti ada buku lain. Karena kan John Maxwell. 360 degree leaders. Pemimpin 360 derajat. Jadi kita tuh bisa mimpin dari atas, bisa mimpin dari bawah, bisa mimpin dari tengah, bisa mimpin kiri, bisa mimpin. Selama kamu punya kapasitas, kamu jadi yang terdepan. Ya, kalau kita nggak punya sesuatu, ya nggak bisa. Ya. Kalau ada hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dikatakan gini, An-nasu kal ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Hampir-hampir dari 100 itu tidak ketemu satu unta yang disebut unta rohilah. Unta apa? Rohilah. Itu unta
yang punuknya 2. Namanya unta beban. Unta punuk 2 itu 3 bulan jalan di padang pasir, nggak dapat air, kuat. Makanya unta rohila ini unta mahal dibanding unta biasa. Nah, tugas APEKI menjadikan P3K semua punya kualitas di atas PNS. Jadi nanti wajar dong kalau teman-teman jadi PNS. Karena kualitasnya lebih kok. Minimalnya sama. Ayo, siapin foto. Siapa mau jadi PNS? Apa tadi Nur? Itunya ya kita